Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan sejumlah pesan dalam pembukaan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Sabtu 11 November 2023. Dalam pidatonya, Surya Paloh menyinggung soal pantas atau tidaknya anaknya menjadi calon wakil presiden cawapres. Dia juga menyinggung soal kekuasaan yang koruptif dan tanpa batas. Surya Paloh mengatakan, ia tak akan memaksakan anaknya Prananda Surya Paloh untuk menjadi cawapres. Surya telah memantau anaknya apakah sudah pantas dicalonkan menjadi cawapres atau belum. Yang kedua, tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas enggak? Surya tak mengambil langkah untuk mencalonkan putranya sebagai pendamping Anies Baswedan agar terus berproses untuk bisa menjadi politikus yang matang. Surya juga mengatakan, jika anaknya bertanya apakah pantas dicalonkan sebagai cawapres, ia akan memintanya untuk menunggu. Narasi serupa juga pernah dikeluarkan Ganjar Pranowo yang merupakan bakal calon presiden 2024 dari koalisi poros PDIP. Hal itu diungkapkan Ganjar dalam acara Tim Pemenangan Nasional TPN di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, Jakarta Barat 18 Oktober 2023. Dalam acara itu, anak Ganjar yakni Muhammad Zainuddin Alam juga hadir dan duduk di panggung. Buat saya sebenarnya yang penting adalah bagaimana semua punya kompetensi dan bisa berkompetisi yang sehat. Dan kekuasaan itu menggoda. Kembali ke Surya Paloh, ia mengatakan saat ini kondisi Indonesia selaras dengan ungkapan dari sejarawan dan politikus Inggris abad ke-19, Lord Acton. Surya mengutip pernyataan Lord Acton soal power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, yang artinya kekuasaan itu cenderung koruptif dan kekuasaan yang tanpa batas juga akan korup secara tanpa batas. Surya mengatakan penyelewengan hampir masif terjadi di semua level. Yang paling memprihatinkan adalah penyelewengan dari falsafah Pancasila. Namun Surya Paloh tidak merinci contoh penyelewengan yang dimaksudnya. Dia menyebutkan kekuasaan yang diraih oleh pemimpin yang terpilih lewat mekanisme pemilihan umum nanti digunakan untuk keberlangsungan kehidupan bangsa. Surya Paloh juga menyebutkan banyak aparat negara yang terseret pada kepentingan pribadi dan golongan. Surya menambahkan, upaya menyeret aparatur negara pada kepentingan politik praktis melahirkan ketidakpercayaan masyarakat kepada negara. Yang sama-sama kami banggakan dan kami cintai, Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum kami. Jajaran Majelis Tinggi, jajaran Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, DPP, DPW, DPD, dan hadirat yang saya muliakan. Pertama, tentu saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang sudi berlatih selama kurang lebih seminggu ini di tengah hujan, di tengah terik matahari, tetap ada semangat di antara kita, kader-kader Garda Pemuda Nasdem. Itulah kita, itulah jati diri kita. Kita adalah pengawal Partai Nasdem. Profile picture itu lain,
Masa nggak wali kota, gubernur yang profile picture-nya seperti saya? Kalau yang udah tua pasti, ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini, Mas. Nah. Mbak, banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Itu kan udah saya... Ngomong-ngomong tumben loh, kamu lucu loh. Udah saya bikin kaosnya. Ini saya lagi pesan gantungan kunci juga. Yang namanya milenial, Gen Z, itu treatmentnya lain. Treatmentnya tidak bisa yang seperti dulu. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatmentnya lain. Ini ada treatmentnya masih seperti dulu. Ya ini nggak ketangkep. Itu aja. Susah. Mas Gibran sedang mengevaluasi partainya sendiri ya? Enggak. Hey, Bapak jangan, Mbak. Please. Enggak, jangan. Saya tidak pada kapasitas untuk mengevaluasi siapapun, partai apapun. Sekarang emang beda gaya komunikasinya Mas Gibran ya? Iya, konsultannya yang pintar sih. Konsultan ini juga akan mengantar Gibran Raka Buming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden. Bagaimana seorang putra calon presiden memandang kekuasaan? Bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak, karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Itu bukan sisi yang perlu dilihat. Dan kami pikir pun bukan cuma dilihat, nggak perlu diperhatikan juga, dan sebenarnya juga nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi kekuasaan itu bukan tentang privilege ya untuk seorang alam, bukan tentang satu kemewahan, bukan, tapi tentang kebermanfaatan. How you affect, impact untuk orang, bagaimana menjadi dampak, memberikan dampak pada banyak orang. That's power. Iya. Dan juga privilege untuk menuangkan pikiran, menuangkan idealisme kita, menuangkan apa yang kita punya untuk halayak banyak. Itu privilege paling tinggi di Indonesia. Alam dapat kayak gini tuh yang ngajarin papa, ayah, bunda, atau... Tadi di briefing baru sih. Enggak. Dia suka baca Mbak. Dan tontonannya juga. Saya nggak pernah briefing dia. So, Mbak Tiko, I think you raised him very well. Dan kalau anak hebat gini, pasti ibunya. Dan bapaknya lah. Kecerdasan anak itu sebagian besar dari ibunya. Iya. Bukan dari ayahnya. Itu sains, Mbak. Iya. Tapi Kita juga percaya, kita juga baca kok ini. Jangan berubah Iya. dengan apapun yang terjadi. Saya ingin lihat alam hari ini dan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Saya ingin lihat alam seperti yang saya dengar malam hari ini. Good evening, ladies and gentlemen. I hope that this event will be a stepping stone for SME in Solo to get recognition and interest from the European market. I trust that the business owners will be more passionate to keep learning and improving the quality of their products for the global market. And be part of the world's supply chain. On this occasion, I would like to introduce batik, which is rich in its stories and cultural values to the Europeans. I wish to see more people fall in love with batik as one of the UNESCO World Heritage. I hope that with the involvement from Indonesian fashion designers, batik can be part of the global fashion industry. I hope that Indonesian culture can be showcased through the performance of artists in the opening ceremony. Although it only represents a fraction of the nation's wonderful cultural heritage, this event involves dozens of dancers who flew directly from Solo, as well as gamelan musicians from France. Government of Solo will keep continuing the effort to support the SMEs to level up and expand in the global market through education and knowledge exchange, including in the area of digitalization. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini saya nggak nyangka ramai sekali. Matur nuwun, matur nuwun.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.